Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, di pertemuan ini kita akan coba bahas istilah performance appraisal. Apa itu performance appraisal? Nah, performance appraisal itulah penilaian terhadap kinerja seseorang. Appraise itu menilai, kalau di bahasa Indonesia kan ya. Nah, performance appraisal ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan KPI atau BSC atau apapun itu untuk membantu. Apa sih yang dibantu? Penilaian yang dari HR. Jadi misalnya gini, beberapa perusahaan itu tidak menggunakan KPI, yang belum menggunakan KPI maksudnya. Beberapa perusahaan itu tidak menggunakan KPI untuk mengukuran kinerjanya. That's why dia pakai penilaian langsung dari atasannya. Atau ada juga yang menggunakan KPI tapi masih menggunakan performance appraisal yang dilakukan langsung oleh atasannya. Jadi sebenarnya ini performance appraisal itu sebenarnya istilah aja sebenarnya. Nah, bisa toolsnya nanti bisa pakai 360 atau bisa pakai form performance appraisal biasanya. Isinya apa sih? Nah, isinya biasanya kita punya parameter tertentu. Contoh, kedisiplinan atau ketelitian misalkan, atau kecepatan. Nah, itu bisa kita gunakan sebagai parameter appraisal kita terhadap anak buah atau terhadap bawahan kita gitu loh. Apakah perusahaan wajib menggunakan performance appraisal? Sebenarnya nggak wajib. Yang namanya HR itu sangat fleksibel ya teman-teman. Maksudnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau misalkan perusahaan butuh, ya pakai. Kalau enggak ya jangan. Nah, biasanya apa aja yang dilakukan ketika kita appraise? Nah, beberapa perusahaan itu mereka menggunakan appraise di 1 tahun 2 kali. Ketika semesteran ya, akhir semester 1 dan akhir semester 2. Atau kadang juga ada yang per kuarter. Kuarter 1 di appraise, kuarter 2 di appraise, kuarter 3 di appraise. Nah, biasanya uniknya di tempat beberapa perusahaan tuh ada yang menggunakan appraise tapi kita melakukan self assessment dulu terhadap apa yang akan di appraise. Misalkan gini, saya dikasih form untuk menilai performa atau diri saya sendiri. Nanti form itu akan dicek oleh HR, dan kemudian HR juga akan memberikan form yang sama terhadap atasannya. Nah, dari situ ada terjadi ya kayak lebih ke penilaian tambahan dari atasan gitu loh. Ada penilaian tambahan dari atasan yang isinya sebenarnya formnya sama gitu. Nah, nanti mereka dipertemukan secara langsung untuk membahas terkait appraisal tersebut. Jadi kita punya self assessment terhadap performa kita sendiri. Yang kedua, kita punya hasil penilaian yang dari atasan langsung. Nah, finalnya biasanya sih atasan tuh ada yang adjust penilaian atau justru ada yang adjust lebih bagus maksudnya, atau ada yang di adjust lebih bawah. Ya tergantung dengan kinerja si anak buah itu. Dan kalau di tempat saya dulu kita nggak pakai appraisal langsung kayak gini, tapi cukup pakai KPI, skor KPI-nya muncul, udah nggak ada appraisal langsung dari atasan. Jadi semuanya sudah dikelola oleh HR, skornya sudah keluar, dan itulah yang menjadi penilaian akhir dari seseorang karyawan. Nah, mungkin cukup itu aja pagi ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.